wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizky Santoso. Oke, untuk proses kedatangan penumpang setelah turun dari pesawat memasuki ke gedung Terminal Bandar Udara Soekarno-Hatta akan melewati beberapa tahapan atau alur pemeriksaan. Oke, kita lulus yang pertama. Pada tahapan pertama, jadi penumpang akan diarahkan ke holding bay yang mana sudah disediakan sebagai ruang tunggu sebelum memasuki tahapan pemeriksaan. Setelah penumpang menunggu untuk melakukan tahapan berikutnya, penumpang diarahkan menuju kepada aplikasi ORE. Aplikasi ORE ini disediakan beberapa meja. Jadi dengan banyaknya kapasitas penumpang mengalami antrian dan penumpang lainnya tetap berada di holding bay sebagai menunggu setelah pemeriksaan penumpang yang sudah atau yang proses. Penumpang diarahkan menuju ke aplikasi ORE dan penumpang dilakukan register dengan menunjukkan paspor boarding pass guna dilakukan pemilihan karantina antara karantina wisma atau karantina hotel, tergolong kalian di PMI atau WNI dan WNA yang sedang melakukan traveler. Oke, itu untuk teman-teman. Setelah melakukan aplikasi ORE atau register, kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi teman-teman atau penumpang diarahkan untuk melakukan validasi dokumen kesehatan yang dilakukan oleh KKP atau karantina kesehatan pelabuhan, seperti pemeriksaan penumpang sudah vaksin atau dokumen kelengkapan lainnya seperti pemeriksaan PCR. Setelah itu teman-teman melewati Satgas scanner untuk diarahkan dari hasil pemilahan untuk teman-teman itu masuk tergolong karantina antara wisma atau hotel. Jadi setelah melakukan validasi, teman-teman diarahkan ke Satgas yang untuk melakukan scanner. Jadi teman-teman bisa diarahkan ke wisma atau ke hotel. Setelah itu kita lanjut ke tahapan berikutnya. Penumpang akan diarahkan pemeriksaan PCR sebagai perlakuan ketika karantina nanti. Apakah teman-teman hasilnya positif atau negatif? Jadi mungkin ada pemilihan terkait PCR untuk menghadapi karantina nanti. Bila mana negatif, mungkin untuk karantina itu tidak terlalu lama. Jadi setelah itu Anda bisa melakukan aktivitas yang setelah itu Anda akan melewati pemeriksaan Satgas scanner guna pendataan apakah Anda tergolong masuk ke karantina wisma, yang mungkin karantina wisma ini untuk pekerja migran Indonesia. Jadi bila mana teman-teman yang sedang warga negara Indonesia sedang bekerja di luar negeri, nah teman-teman akan disediakan karantina wisma, yaitu karantina gratis oleh negara. Memang ada kategori-kategori tertentu. Bila mana teman-teman kerja di luar negeri, lalu pelajar yang sedang di luar negeri,
melakukan studi. Terus pelaku perjalanan dinas yang berada di luar negeri, kiranya itu nanti akan menjadi tanggungan negara. Jadi Anda melakukan karantina gratis. Lain halnya dengan WNI yang kiranya mungkin teman-teman mau jalan-jalan atau traveler, ya teman-teman akan dilakukan karantina hotel seperti WNA lainnya. Jadi karantina hotel ini di Bandara Udara Soekarno-Hatta sudah banyak ditentukan beberapa hotel yang akan menjadi karantina. Namun untuk kisaran biaya, mohon maaf, saya sendiri tidak tahu untuk besaran biayanya berapa, karena memang ya berubah-ubah gitu. Jadi variabel ya. Yang saya tahu itu waktu itu sekitar 9 sampai 19 juta lah. Tuh. Karena memang jangka karantinanya sendiri, waktu karantina sendiri. Oke, teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Setelah teman-teman dilakukan scanner oleh Satgas, ikut ke tahapan 5. Jadi penumpang akan dilakukan pemeriksaan data diri atau imigrasi untuk ya paspor, boarding. Jadi paspor teman-teman diperiksa. Setelah melakukan imigrasi, teman-teman ke pengambilan bagasi atau bagasi claims. Setelah bagasi claim, penumpang diarahkan ke holding bay yang menuju ke waiting karantina hotel atau wisma. Tapi di antara pengambilan bagasi menuju ke karantina atau ruang tunggu sebelum ke hotel atau karantina, jadi teman-teman akan dilakukan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh custom. Bila mana pemeriksaan barang dinyatakan clearance, jadi teman-teman langsung menuju ke holding bay untuk antrian menuju ke hotel atau wisma tersebut. Oke. Jadi mungkin ini bisa menjadi informasi, namun teman-teman tidak, kiranya teman-teman PMI, insya Allah teman-teman akan ditanggung oleh negara. Tapi bila mana memang teman-teman traveler, ya negara tidak akan menanggung biaya yang ditimbulkan oleh teman-teman karena teman-teman jalan-jalan. Intinya itu, guna pencegahan penyebaran virus, ya semoga kita semua diberikan kesehatan. Lebih kurangnya mungkin kalau ada saran-saran bisa komentar di vlog saya. Ya, mohon maaf bila mana ada kata salah dan kurang dalam penyampaian, kurang jelas, bisa tanyakan kembali. Oke, terima kasih sebelumnya telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share untuk cepatkan video selanjutnya.